Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video pembahasan Lab Advance 1. Pada video kali ini kita bakal bahas materi terakhir dari Advance 1, yakni terkait dengan PSAK 22 ataupun Business Combination. Oke, buat Business Combination materi yang kali ini itu adalah perkenalan buat nanti kalian lanjut lagi ke Advance 2. Di Advance 2 kita bakal belajar lebih lanjut soal bisnis kombinasi, khususnya kalau kombinasinya itu akuisisi saham, di mana nanti ada timbul hubungan antara parent sama subsidiary yang perlu kita bikin laporan konsolidasinya. Nah, di Advance 1 ini kita hitung dulu nih, kita belajar dulu gimana caranya kita menentukan harga yang akan kita lempar kepada perusahaan kalau kita pengen beli perusahaan tersebut. Nanti kalau di Advance 2 itu udah lebih ke setelah akuisisinya. Sekarang kita pengen belajar harga akuisisinya, gimana cara kita nentuin harganya. Buat nentuin harga akuisisi, sebenarnya bisa kita bagi jadi 4 step. Yang pertama, kita bakal ngitung normal earnings-nya, lalu kita cari average earnings, kita cari dari nanti setelah dapat normal earnings sama average earnings, kita bakal dapat excess earning. Si excess earning ini bakal kita cari present value-nya. Oke, jadi the average dikurang normal dapat excess, excessnya kita cari present value. Setelah kita dapat present value-nya, kita dapat ngitung implied offering price. Di mana implied offering price itu net asset ditambah si present value yang kita hitung di poin C. Oke, kira-kira kayak gitu. Buat lebih jelasnya kita bakal bahas sejalan dengan kita ngerjain si soal ini. Hari ini kita bakal bahas dua problem, yaitu problem 3 dan juga problem 4. Kita mulai dari problem 3 terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita mulai ya. Di sini kita adalah Rokop. Kita ingin mengakuisisi Hankop pada awal tahun 2021. Kita dikasih informasi sebagai berikut. Kita diminta untuk menghitung normal earnings, excess earnings, present value of excess earnings, dan juga si implied offering price. Oke, jadi sama kayak 4 step yang kita kerjain tadi. Yang pertama-tama kita hitung dulu normal earnings. Oke, jadi sebelum kita hitung, saya jelasin sedikit apa sih normal earnings. Jadi normal earnings itu adalah hasil kalkulasi dari net asset. Net asset itu berarti fair value asset dikurang fair value liabilities. Lalu kita kalikan ROA, itu dapat normal earnings. Oke, normal earnings itu bisa kita cari. Pertama-tama kita perlu cari dulu fair value-nya. Nah, di sini kita lihat tingkat normal rate of return, ini berarti ROE, adalah 14%, diperkirakan mampu bertahan selama 5 tahun. Tingkat pengembalian industri sejenis adalah 13% dari total aset. Harusnya itu ROA-nya. Oke, kita mulai hitung. Pertama-tama kita perlu mencari fair value dari aset-asetnya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan pengen diakuisisi, dia itu wajib untuk nilai ulang si aset-aset yang dimilikin. Biar apa? Biar si aset-aset ini bakal senilai sama nilai pasar, jadi lebih akurat gitu. Kita pengen ngubah dari book value ke fair value dulu. Karena si Rokop yang ingin akuisisi Hankop ini, dia itu bakal mencatat aset-asetnya si Hankop ini secara fair value. Jadi sekarang kita perlu hitung dulu fair value berapa kira-kira. Oke, kita mulai dari si building. Oke, ini udah ada book value-nya, udah saya pindahin. Kita cari informasi terkait dengan fair value. Setelah adanya penilaian terhadap aset, terdapat beberapa aset yang mengalami perubahan nilai. Yang pertama, building mengalami penurunan nilai sebesar 45 juta. Si building awalnya 750 juta mengalami penurunan nilai sebesar 45 juta. Berarti sebesar 45 juta ini kita minus 45 juta. Kalau menjadi 45 juta berarti langsung, tapi ini kan sebesar, jadi kita kurangin dulu. Fair value sekarang adalah 705 juta. Kalau kita persentasein, berarti fair value dikurang book value dibagi book value. Menurun sebesar 6%. Oke, itu buat building. Yang kedua, di sini buat paten. Paten mengalami kenaikan 10%. Oke, ini 10%. Langsung kita masukin. 125 juta dikali 110%. 137.500. Oke, bisa ngitungnya ya. Lalu furniture mengalami kenaikan 17%.
dikali 117%. Book value dikali percentage-nya. Dapat 445,185. Lalu ada lagi di sini mesin. Mesin mengalami penurunan 5%. Berarti ini langsung kita minus 5%. 210,750 dikali, kalau yang naik berarti 100% ditambah kenaikannya, kalau itu turun berarti 100% dikurang penurunannya. Berarti 100 dikurang 5%, 95%. 200,212, 500. Lalu untuk sisanya tidak mengalami perubahan nilai. Berarti si vehicle ini tetap 250 juta, dia 0. Oke, sekarang kita total dari si fair value-nya. Fair value aset 1737897,500. Kita udah dapat fair value aset, kita masukin. Ini komponen pertama dari ngitung normal earnings. Komponen kedua adalah fair value dari si liabilities. Nah, ini bisa kita cari di soal. Di sini udah dikasih tahu, Hankoop memiliki total liabilities 860,700. Oke, si 860,700 ini karena nggak ada keterangan lain, berarti dia bisa kita anggap sebagai si fair value-nya. Kita include di sini. 860,700. Kita selisihin antara fair value asset dan liabilities, kita akan dapat fair value, kita bakal dapat net asset. Oke, jadi ingat, net asset itu fair value asset dikurang fair value liabilities. Dapat net asset 877,197,500. Setelah dapat net asset, kita hitung normal earnings. Dapat dari net asset dikali sama ROA, return on asset. ROA-nya udah di-stated di sini. Tingkat pengembalian industri sejenis adalah 13% dari total aset. Ini ROA. 13%. Normal earnings-nya berarti tinggal 877 dikali 13%, dapat normal earnings 114,035675. Oke, ini step pertama. Kita udah dapat si normal earnings. Sekarang kita bakal lanjut ke nyari average earnings-nya. Oke, sekarang yang kedua kita mau menghitung average earnings. Nah, jadi average earnings itu apa? Jadi average earning ini sebenarnya itu kita mau mengasumsikan income yang akan diperoleh oleh perusahaan ke depannya. Yang akan diperoleh oleh si Hankoop ini 3 tahun ke depan. Cara gimana? Caranya kita pakai income dari 3 tahun ke belakang. Jadi kita mau prediksi income 3 tahun ke depan, kita gunakan income 3 tahun ke belakang. Jadi kira-kira bakal sama gitu maksudnya. Oke, caranya yang pertama-tama kita masukin dulu pre-tax income untuk 3 tahun ke belakang. Sebenarnya nggak perlu 3 tahun, tapi di soal ini diminta 3 tahun, kita ambil 3 tahunnya aja. Oke, kita dapat pre-tax income 3 tahun ke belakang, 18, 19, 20, itu 360 juta. Itu buat 2018. Di 2019 naik 10%, kita kali 110%. Di 2020 itu menjadi 380, 250. Oke, ini pre-tax income dari 3 tahun ke belakang. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau si average earning kita mau ngitung kira-kira 3 tahun ke depan si Hankoop ini bakal menghasilkan berapa sih kira-kira. Kita mau cari average-nya nih sekarang. Nah, si income 2018, 2019, 2020 itu tuh ada komponen-komponen yang income atau expense-nya itu jarang terjadi. Jarang terjadi maksudnya kayak apa sih? Kayak misalnya di 2020 ada gain on discontinued operation. Nah, si gain on discontinued operation ini tuh merupakan extraordinary item gitu. Jadi item-item income atau expense yang jarang-jarang terjadi. Kalau kita mau ngitung average earning, yang perlu kita pakai buat ngitung si average earning ini cuman income-income yang biasa. Biasa tuh gimana kayak sales, habis sales nanti mungkin ada interest revenue dan lain-lainnya. Kalau income atau expense yang jarang-jarang terjadi, kayak misalnya ada gain on sale of vehicle, kan nggak setiap tahun perusahaan menjual vehicle. Nah, itu perlu kita keluarin. Sehingga nanti di akhirnya si adjusted earning ini tinggal income-income yang berasal dari pendapatan operasional biasa.
bukan yang dari item-item lain kayak gain on sale of plan asset atau loss-nya atau gain on discontinued operation dan lain-lain. Kita mau bikin dia itu senormal mungkin gitu income-nya, sebiasa mungkin. Makanya dari sini dari pre-tax income, kita dapat pre-tax income, kita mau ngitung kira-kira kalau misalnya nggak ada komponen-komponen extraordinary item ini yang udah saya jelasin tadi, kayak gain on discontinued operation atau gain on sale of asset, itu jadi berapa income-nya buat tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Oke, sekarang kita baca satu-satu terkait dengan si extraordinary item. Yang pertama, ada gain on discontinued operation tahun 2020. Ini adalah extraordinary item. Kita perlu keluarin si extraordinary item ini. Di sini udah ditulis, kita tinggal hitungin aja. Karena dia gain mau kita keluarin, gainnya harus kita kurangin. Gain berkurang, berarti di sini minus. 5.738.500. Oke, itu yang pertama. Itu extraordinary item yang pertama. Lalu di nomor 2, extraordinary loss tahun 2019. Karena ini loss, maka kalau mau kita hilangin loss-nya, mau kita kurangin loss-nya, maka jadinya plus. Karena loss-nya kita keluarin. Oke, selanjutnya ada gain on sale of vehicle tahun 2018. Gain on sale of vehicle di 2018, karena ini gain, kita minus 3.708.45. Lalu ada loss on sale of furniture tahun 2018, di sini diralat. Langsung masukin aja. Karena loss, maka di sini kita tambahin 1.525.600. Setelah itu, yang nomor 5, amortisasi untuk paten adalah 12,5 per tahun. Nah, sebenarnya amortisasi paten ini adalah hal yang normal. Oke, karena ini bagian dari income operasional kita. Kalau operasional kan ada expense kayak depresiasi dan lain-lain. Nah, tapi di sini kalian harus ingat, kalau si aset kita, di sini, si patennya itu ada perubahan harga 10%. Oke, karena dia berubah harga, waktu nanti di depresiasi atau amortisasinya, dari aset-aset yang terkait ini bakal ikut terpengaruh. Jadi kalau misalnya si paten naik 10%, otomatis amortisasinya juga bakal naik 10%. Oke, ngerti maksudnya? Kalau asetnya naik, berarti amortisasinya juga ikut naik. Karena base mode itu amortisasi kan dari si nilai asetnya. Nilai aset naik, amortisasi ikut naik. Oke, berarti kita mulai nih dari amortisasi paten. Si paten di sini naik 10%. Otomatis amortisasi untuk paten yang awalnya 12,5 per tahun perlu kita naikkan lagi juga sebesar 10%. Karena ini setiap tahun berarti tiganya ada 18, 19, 20. Hitungnya 12,5 juta kita kali dengan 10%. 1,250. Oke, ini. Oke, 1,250. Sorry, ini minus. Oke, kenapa minus? Karena ini kita lagi ngomongin income. Kalau paten amortisasinya naik, maka karena paten amortisasinya naik, berarti si beban ini akan ikut naik. Beban naik, maka akan mengurangi income. Makanya kalau si patennya naik, amortisasi naik, dia akan bisa minus di sini karena dia ngurangin income. Jadi kayak expense biasa ya. Lalu yang kedua, total depresiasi building, vehicle, dan furniture adalah sebesar 74.725.750. Oke, berarti kita hitung satu-satu dari depre building terlebih dahulu. Depre building, kita lihat di sini 74, 725, 750 kita kali, jadi 74, 725, 750 itu total, kita mau cari yang building aja, 10 per 10 tambah 4 tambah 6, 20. 10 per 20 kita kali
Kita lihat di sini si building itu mengalami kenaikan atau penurunan. Di sini building mengalami kenaikan. Kalau dia kenaikan, berarti expense-nya akan berkurang. Expense-nya berkurang, maka sini akan jadi plus kali 6%. 2241773. Oke, buat depre masing-masingnya nggak saya hitung satu-satu, tapi langsung aja ya, biar lebih cepat. Yang kedua itu depre furniture. Sama juga, 74, 725750. Kita cari untuk si furniture-nya doang, itu 6 per 20. Kita kali, furniture di sini ada kenaikan. Karena furniture-nya naik, maka si expense akan untuk meningkat, akan mengurangi income. Kali minus 17%. 3811013. Untuk ketiga tahun ada, kita langsung drag aja. Lalu yang terakhir adalah depre vehicle. Depre vehicle di sini berarti sama 74725750 dikali 4 per 20 dikali vehicle di sini tidak mengalami perubahan. Karena nggak mengalami perubahan, kita kali 1, biasa aja. Sorry, kita kali 0. Karena nggak ada perubahan, berarti si expense-nya nggak ikut berubah. Jadi dia tetap. Mau kalian tulis boleh, nggak kalian tulis juga boleh. Karena ini komponennya 0 sebenarnya. Oke, yang terakhir adalah mesin. Depresiasi untuk mesin adalah 1/4 dari depresiasi vehicle. Berarti ini kalau kita hitung, si mesin itu turun 5%. Berarti 74 725750 dikali vehicle adalah 4 per 20. Oke. Nah, ini kita dapat vehicle. Habis itu, si mesin adalah 1/4 dari vehicle. Baru kita kali dengan si mesin itu turun 5%. Itu kita kali 5%. 186,814. Karena dia turun, berarti beban ikut menurun. 186,814. Kita total. Kita total semuanya. Lalu tinggal cari average earning. Nah, di sini si adjusted earning ini berarti udah income kalau dalam kondisi normal. Di 2018, 355, 409, 371. Dari 3 tahun ke belakang, kita pengen rata-ratain. Jadi tinggal average dari si 3 ini. 378, 729, 700. Ini komponen B terkait dengan average earning. Jadi kita asumsikan 3 tahun ke depan si income-nya bakal sekitar 378, 729, 700. Oke, sekarang tinggal yang ke C. Present value of excess earning. Oke. Excess earning itu kita dapat dari average dikurang dengan normal earnings. Jadi tinggal kita masukin aja. Average-nya itu 378. Normalnya, itu kita lihat normalnya 114. Dapat eksesnya sebesar 264,694,025. Setelah itu, tinggal kita hitung present value-nya. Nah, buat ngitung present value, itu ada 3 kondisi sebenarnya. Buat present value, kita bisa bagi jadi 2. Ada definite. Oke, ada yang definite. Ada yang indefinite. Si definite ini bisa kita bagi jadi 2 lagi. Ada yang dikapitalisasi, ada yang tidak dikapitalisasi. Nah, gimana cara bedainnya? Kalau yang dikapitalisasi, itu kita bisa lihat dia itu hanya diketahui
hanya tadi terkait dengan tahun kapitalisasi. Oke, kalau yang tidak dikapitalisasi, kita tahun tahun kapitalisasi dan ROI-nya. Ya, kalau kita tahu sih tahun kapitalisasi. Kalau dia indefinite, kita cuma tahu hanya ketahui ROI. Oke, jadi ada tiga kondisi: kapitalisasi, tidak kapitalisasi, indefinite. Kalau kita tahu tahun sama ROI itu tidak dikapitalisasi. Kalau dia cuma tahu ROI itu indefinite, kalau cuma tahu tahun itu dikapitalisasi. Di soal ini kita tahu tahunnya itu 5 tahun, kita tahu ada ROI 14%. Berarti kita pakai yang tidak dikapitalisasi. Yang ini sekarang. Nah, cara hitungnya, di sini tahunnya itu 5, ROI-nya itu 14%. Oke, terus kita hitung nih, dari 5%, dari 5 tahun 14%, kita hitung present value of annuity-nya. Nah, di sini udah dihitungin oleh si koornya, kita langsung ambil aja. Tapi kalau belum ada angkanya, itu bisa kalian hitung sendiri dengan cara yang udah sering kita bahas dari Inter 1, dari AD2 dan lain-lainnya, itu udah sering dibahas. Dapat PVFA 3,44 308. Lalu dari excess earning kita kali PVFA-nya, terdapat present value of the excess earning 911,362,961. Oke, jadi ini kalau yang tidak dikapitalisasi. Terakhir, kita tinggal ngitung implied offering price. Sekarang kita bisa hitung kira-kira dari si Hancock ini, kalau mau kita beli, itu kita perlu bayar berapa. Nilai yang fair value itu kira-kira berapa. Net assetnya, berarti yang di atas tadi, ditambah dengan present value of si excess earning. Implied offering price-nya 1788. Jadi dari si Hancock yang nilainya itu cuma 877, kita perkirakan kalau ke depannya itu dia bakal ada average earning yang meningkat. Oke, earning bakal meningkat nih 378 kira-kira 3 tahun ke depan. Dalam 5 tahun, kita mau hitung dalam 5 tahun, kita hitung present value dengan tingkat investasi yang dikembalikan itu 14%, dapat 911. Kita total, kita dapat implied offering price atau harga yang akan kita tawarkan kepada si Hancock itu 1788. Ini nilai jual si Hancock. Oke, itu problem 3. Ada 4 step, ingat sekali lagi. Ngitung normal earnings, average earning, kita hitung 3 tahun awal. Income yang extraordinary perlu kita keluarin. Dapat adjusted earning, kita rata-ratain dapat average earning. Habis itu, average dikurang normal, dapat excess. Excessnya kita present value in. Dengan 3 kondisi, kita cari mana yang benar. Udah dapat present value, tinggal kita totalin sama net asset, dapat implied offering price. Oke, itu problem 3. Sekarang kita akan lanjut ke problem 4. Oke, sekarang kita ada di problem 4. Kita pindah dulu ke soalnya. Oke, di sini ada Chris Marco akan mengakuisisi Mitako. Yang diminta masih sama. Kita ke yang A dulu, hitung normal earnings lagi. Normal earnings itu fair value asset dikurang fair value liabilities. Nah, di soal ini kita cari dulu. Oke, ini informasi terkait dengan fair value sama book value. Yang mau diakuisisi adalah si Mitako. Berarti yang perlu kita cari, yang perlu kita pakai informasinya adalah informasi si Mitako. Book value sama si fair value-nya. Kita cari yang aset aja, udah dipindahin di sini. Sekarang kita cari persentasenya. Jadi kalau buat yang pertama, trademark, fair value dikurang book value dibagi book value 20%. Sisanya juga sama cara hitungnya. Tinggal kita drag ke bawah. Oke, sekarang udah dapat di sini. Berarti yang ini
menaik, yang naik berarti hijau. Oke, hijau lain dulu. Yang turun merah, yang nggak berubah hitam. Oke, kita udah dapat komponen-komponennya. Otomatis fair value asset tinggal kita summary-in. Ini lebih gampang ya karena udah dikasih infonya. Tinggal kita hitung doang. 951.200 fair value liabilities di sini 400.000. Kalau si liabilities nggak berubah, berarti udah kita masukin aja 400.000. Kita masukin ulang fair value asset 951.200, fair value liabilities 400.000, net assetnya kita selisihin dapat 551.200. Sekarang kita hitung, kita cari ROA-nya. ROA-nya berarti ini. Rate of return dari net asset industri sejenis 15%. Ini adalah si ROA. ROA-nya 15%, normal earnings-nya kita kali 82.680. Komponen A udah selesai, normal earnings. Kita ke komponen B, ngitung average earning. Kalau di problem 3 tadi, average earning itu dapat dari pre-tax income dikurang dengan extraordinary item. Di problem 4 agak beda. Kenapa? Karena si pre-tax income kita nggak tahu berapa, kita diminta untuk ngitung sendiri dulu si pre-tax income ini. Berarti kita kayak bikin laporan income statement biasa. Ingat, average earning kita pengen tahu income si perusahaan ini beberapa tahun ke depan tuh berapa. Umumnya 3 tahun ini dipakai. Cara prediksi income ke depan, kita pakai income yang tahun-tahun kemarin. Kita hitung dulu si sales revenue-nya. Tahun 2017 itu 450.000. Sedangkan untuk tahun 18, 19, 20 selalu meningkat sebesar 12% dari tahun sebelumnya. Berarti 2017 itu 450.000. Di 2018 naik 112, naik 12%, berarti kita kali 112%. 504, lalu tinggal kita ikutin aja. Kali 112% semuanya. Oke, itu udah dapat. Sekarang si COGS. Persentase COGS selalu tetap pada setiap tahunnya, yaitu sebesar 75%. Baik, COGS tinggal kali 75% dari si sales revenue-nya. 378, sisanya 423.360, 474.163. Gross profit tinggal kita selisihin. Sales dikurang COGS dapat gross profit. Oke, udah dapat gross profit. Sekarang si operating income. Operating expense tahun 18, 19, 20, 12.500, 15.500, dan 17.500. Kita tinggal masukin. 12.000 dan satu lagi adalah 17.500. Kita kalkulasiin dapat pre-tax income di sini. Oke. Jadi cara ngerjainnya sama, bedanya si problem 4 ini kita perlu hitung sendiri dulu. Si pre-tax income, sekarang tinggal kita hitung si extraordinary item-itemnya. Yang pertama, terdapat extraordinary gain tahun 2018 7725. Di 2018 gain berarti 7725, kita minus. Lalu loss from discontinued operation tahun 2020 itu sebesar 5.550. Ini loss, kita berarti sini kita positif. Habis itu ada loss on exchange of equipment tahun, di sini ada ralat tahun 2018. Sama dengan 2.520. Positif ya, karena dia loss. Lalu, total amortisasi dan depresiasi per tahunnya 15.500. Perbandingan 2:3. 15.500 perbandingan 2:3, berarti amortisasi dikali 2/5. Depresiasi dikali 3/5.
9.300 sama 6.200. Untuk amortization expense, 20%-nya merupakan bagian trademark, berarti kali 20%. Sisanya merupakan goodwill, tinggal kita selisihin. Nah, buat si depreciation building, vehicle equipment dibagi secara proporsional 55, 25, 20. Di sini udah dihitung, dapat sekian angkanya, baru sekarang kita masukin. Kita mulai dari trademark dulu. Trademark di sini minus 20%. Karena trademark minus 20%, nilainya turun 20%, amortisasinya makin kecil. Amortisasi makin kecil, income kita akan meningkat. Ini kita kali. Ini kita kali minus F4. Kita absolutin, dapat 248. Untuk tiga-tiganya sama. Oke, setelah trademark, berarti kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, berarti goodwill. Goodwill di sini ada peningkatan 20%. Berarti 4960 ini amortisasi per tahun biasanya. Karena si goodwill sekarang mengalami peningkatan, maka si amortisasi ikut meningkat. Amortisasi meningkat, si income kita menurun. Berarti kita minus di sini. 992. Sorry. Oke. Yang ketiga itu depresiasi building. Building kita menurun 10%. Berarti si building amortisasi sini kita kali, karena 10% ini menurun, expense-nya akan menurun juga. Expense menurun, income kita naik, positif. Oke. Ya, lalu yang selanjutnya adalah si depre vehicle dan juga depre equipment. Langsung aja, buat vehicle berarti 2325 ini kita kali vehicle turun. Kalau turun berarti income kita akan meningkat. 581. Setelah itu yang terakhir adalah si equipment 1860 dikali peningkatan 10%. Equipment dikali 10%. 186. Oke, udah dapat. Kita tinggal hitung adjusted earning-nya. Tinggal kita samarin dari atas ke bawah. Untuk sisa juga sama. Oke, maka average earning-nya tinggal kita rata-ratain ketiga adjusted earning. Dapat 395.452. Sekarang ke komponen C, kita akan menghitung si present value of si excess earning-nya. Excess earning dapat dari average dikurang dengan normal earning. Kita kurangin, dapat excess earning. Lalu kita lihat apakah si soal yang ini day to definite atau undefinite. Sebelum saya jelasin dikit maksudnya definite undefinite gimana. Jadi tadi kan kita ada 3 kategori. Nah di poin yang ini kan kita pengen ngitung kira-kira present value dari si excess earning-nya. Nah kita mau lihat kira-kira kalau dari present value excess earning ini kan harusnya ada batasan. Harus ada batasan dalam arti
kita tahu itu patokannya dia berapa tahun ke depan mau kita present value-nya. Nah, makanya dari yang definite atau yang ada batasannya itu bisa dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi. Yang kapitalisasi kita hanya tahu tahunnya, sehingga nanti kita buat ngitung present value itu tinggal si excess earning kita kali sama si tahunnya. Kalau yang tidak dikapitalisasi berarti yang udah kayak kita kerjain tadi, kalau ada indefinite kita cuma tahu ROI-nya, maka nanti hitung cara hitungnya adalah si excess earning kita bagi sama ROI, itu bakal dapat si present value-nya. Jadi kita pengen lihat, kita pengen present value si excess ini berapa tahun ke depan, tinggal tergantung dari soalnya dia itu definite atau indefinite. Di soal ini kita tahu dia itu ada 18%, berarti kita tahu tahunnya. Lalu buat yang kita tahu persentasenya, buat tahunnya kita lihat dulu. Buat tahun, um, tunggu. Oke, buat tahunnya 4 tahun. Berarti kita tahu dua-duanya, dia ini tidak dikapitalisasi. 4 tahun, 18%, PVIFA-nya udah dapat, tinggal kita hitung. Excess dikali PVIFA dapat present value of the excess earning, net asset ditambah present value, net asset ditambah present value-nya, kita dapat implied offering price-nya atau harga yang akan kita tawarkan kepada si Mitako untuk membeli si Mitako. Oke, berarti untuk problem 4 juga udah selesai. Kita udah bahas 2 problem hari ini. Tinggal kalian tonton lalu kalian catat ya. Oke, kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain, itu bisa langsung chat saya, bisa lewat WA ataupun lewat Teams, atau lewat lain juga boleh. Oke, thank you semuanya.